Oke, selamat datang teman-teman semua. Asapnya ganggu ya. Saya akan berbagi apa itu tesis, antitesis, dan sintesis tentunya dalam dunia akademis. Jadi ya, tonton video ini. Dalam landscape akademis yang rumit yang selalu berubah-ubah pada saat ini, dialektika Hegel ini menjadi paradigma penting untuk perkembangan dan pertumbuhan memahami ilmu pengetahuan tentunya. Sebagai seorang sarjana, saya, kalian yang sedang menonton mungkin, tentunya kita akan berkomitmen, sangat-sangat berkomitmen untuk menyelidiki evolusi gagasan dan perkembangan pemikiran seiring berkembangnya waktu ini. Nah, dan saya mendapati ya, dialektika Hegel ini sangat relevan digunakan pada zaman sekarang. Tidak ada teori, kemudian tidak ada dialektika yang bisa menggeser dari dialektika Hegel ini, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Tujuan saya mengeksposisi memaparkan teori dialektika Hegel ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberitahu kepada kita semua bahwasanya yang dimaksud tesis, antitesis, dan sintesis ini adalah pemikiran Hegel. Tidak ada yang bisa menggeser hal tersebut sampai sekarang. Teori dialektika Hegel ini menerangi proses perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan dalam ranah akademis. Oke, sekarang kita akan membahasnya dari tesis terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud tesis? Tesis ini adalah titik awal dalam proses dialektika Hegel yang mewakili gagasan tertentu seseorang atau kelompok kepada suatu konteks yang akan diteliti atau akan dipelajari tentunya. Itu tesis. Jadi tesis ini titik awal. Kalau saya menyebutnya yaitu sama dengan dugaan sementara gitu ya. Jadi kita punya gagasan, jadi kita punya teori untuk apa yang kita sedang teliti sekarang, yang menguatkan, yang mendukung sementara, praduga kita sementara gitu. Itu tesis. Nah, dalam konteks akademis, tesis ini adalah suatu konsep yang diajukan oleh individu atau kelompok untuk tentunya adanya tindakan lebih lanjut ke depannya. Jadi kita tidak berhenti di tesis saja. Tesis ini dugaan awal kita yang menguatkan kita untuk meneliti suatu hal, untuk mengetahui suatu hal. Oh, ini patut diteliti. Oh, ini cocok untuk penelitian saya. Apa tesisnya gitu. Misalnya kita akan meneliti tentang analisis kebijakan wajib madrasah tentunya. Nah, di situ kita sudah punya gagasan, sudah punya data sementara yang menguatkan kita untuk meneliti hal tersebut. Kita mengidentifikasi gitu. Itu tesis. Setiap penelitian atau teori tentunya dimulai dengan tesis, teman-teman semua, yang mencerminkan pemahaman saat ini tentang subjek tertentu atau sesuatu yang kita teliti. Namun, teman-teman semua, dalam semangat dialektika, tesis ini bukan menjadi titik akhir kita untuk meneliti atau mengetahui berdialektika. Tapi sebaliknya, tesis ini adalah permulaan bagi konflik dan eksplorasi lebih lanjut. Jadi di tesis ini kita mencari konflik yang ada dalam penelitian kita, mencari beberapa masalah, kemudian mengidentifikasi yang tidak hanya berhenti di tesis saja, karena tesis itu tadi adalah dugaan awal sementara kita, kenapa kita meneliti, kenapa kita menemukan teori tersebut. Itu namanya tesis. Kemudian antitesis. Setelah kita mengetahui konflik yang ada di materi kita, ada di teori kita, ada di penelitian kita punya gagasan pada suatu konteks tertentu apa yang kita teliti, kemudian kita mencari antitesisnya. Apa itu antitesis? Kehadiran antitesis ini adalah gagasan keberlanjutan dari tesis yang merupakan langkah selanjutnya dalam perjalanan perkembangan pengetahuan. Itu antitesis. Setelah kita menemukan masalah di penelitian kita, setelah kita menemukan beberapa gagasan tentunya yang menjadi dugaan awal kita harus ada kelanjutan, yaitu langkah kedua pergi ke antitesis. Nah, ini saya jelaskan lagi apa itu antitesis. Kalau kita bicara anti, tentunya kita bicara tentang sebalikannya, lawannya dari tesis tersebut. Antitesis ini kita mencari gagasan yang berlawanan dengan tesis kita, dengan penelitian kita, dengan dugaan kita. Buat apa? Tentunya buat perbandingan. Nah, di sini ada teori perbandingan, nanti ada penyandingan dan ada penandingan dari apa yang kita temukan di lapangan, kemudian dengan teori-teori tokoh, teori-teori yang sedang berkembang saat ini. Itu
antitesis prosesnya. Dalam konteks akademis, antitesis ini sering muncul dari ide-ide baru, ide-ide yang baru berkembang di suatu teori tertentu. Muncul dari kontribusi ide-ide baru, seperti kritik kepada suatu konsep yang telah ada atau malah menjadi alternatif untuk konsep gagasan dari tesis tersebut. Itu antitesis. Jadi antitesis ini bisa berupa perlawanan dari tesis kita, bisa berupa alternatif yang mendukung dari tesis kita. Itu antitesis. Konflik dari tesis dan antitesis ini menciptakan atmosfer intelektual yang dinamis, di mana gagasan saling berbenturan dan saling berdebat di situ. Nah, ini kalau dalam proses penyandingan atau pembandingan, itu ya. Pembandingan, penyandingan, ada 3 penyandingan, perbandingan, ada ditandingkan, itu ya. Ada 3. Ini di situ tesis dan antitesis akan berkembang, akan menemui konflik, akan berdebat di situ kalau kita selaraskan, kita sandingkan teori dari lapangan, kemudian dari apa yang kita dapat dari penelitian, kontribusi ide-ide baru tersebut atau antitesis yang kita dapat. Dalam dunia akademis yang kompetitif, konflik antara tesis dan antitesis ini memicu perdebatan yang menyebabkan pertanyaan atau suatu gagasan yang baru tentunya. Yang membuat hal ini penting teman-teman semua. Untuk apa? Untuk mendorong penelitian keberlanjutan. Untuk mendorong keberlanjutan tentang tesis dan antitesis yang kita dapat tentunya. Sehingga nantinya akan ada, kalau tidak teori baru, gagasan baru, ide baru, atau solusi gitu. Contohnya dalam ilmu sosial, ketika sebuah teori mengusulkan suatu pandangan tentang fenomena sosial, peneliti lain mungkin mengajukan antitesis yang menantang pandangan tersebut dengan data atau pendekatan yang alternatif. Konflik ini mengarah kepada diskusi yang mendalam dan terarah tentunya, sehingga mengundang pada refleksi kritis. Nah, itu tesis dan antitesis. Kemudian tentunya tidak berhenti di perdebatan saja, tidak berhenti di penyandingan, perbandingan, dan penandingan saja. Untuk proses selanjutnya dalam dialektika Hegel ini ada proses terakhir, yaitu sintesis. Apakah itu sintesis? Sintesis adalah pelabuhan akhir. Nah, setelah kita ada konflik antara tesis dan antitesis, kemudian pelabuhan terakhirnya hal tersebut, konflik tersebut mengapa harus terjadi, harus didebatkan, harus direfleksikan, karena kita akan mencari sintesisnya. Sintesis melibatkan integrasi elemen-elemen yang berasal dari konflik itu tadi, dari tesis dan antitesis. Hal tersebut bertujuan tentunya untuk menciptakan pemahaman yang lebih kompleks dan holistik tentunya. Dan pertentangan tersebut, perdebatan tersebut ini tidak malah menjadikan provokasi itu ya, malah kita menemukan solusi dari hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya dari kita menemukan konsep yang bertentangan maupun saling mendukung ini, atau alternatif dari tesis tersebut, antitesis kemudian muncul. Meskipun bertentangan teman-teman, kita dapat menemukan nantinya di proses terakhir, yaitu sintesis, pengetahuan teori yang lebih beragam tentunya, yang lebih kaya, sehingga ini adalah suatu gagasan yang baru. Ketika kita meneliti suatu hal, kita menemukan teori seseorang yang menantang, kemudian kita sandingkan, kita tandingkan, kita bandingkan teori tersebut dengan teori di lapangan, tentunya ini akan menemukan konsep baru, gagasan baru nantinya. Yang tentunya hal tersebut ini akan diteliti oleh peneliti selanjutnya. Itu sebagai sarana penelitian selanjutnya juga bisa. Itu jadi ya, dari penelitian tersebut kita tidak berhenti di tesis, antitesis saja, tapi kita lanjutkan ke sintesis. Jadi sintesis itu saya bisa sebut sintesis ini adalah sebuah natijah atau kesimpulan dari perdebatan antara tesis dan antitesis. Dalam dunia akademis, sintesis dapat ditemukan dalam pembaruan teori ya, atau pandangan yang memadukan pemahaman terbaik dari tesis dan antitesis. Contohnya, dalam bidang ilmu alam misalnya, sintesis adalah muncul melalui pengembangan model yang mengakomodasi data dari berbagai sumber yang sebelumnya terlihat bertentangan. Sintesis ini mungkin menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diamati. Jadi, dari apa yang peneliti awal ini dapatkan, natijahnya, sintesisnya, itu kita bisa temukan hal baru tentunya dari tesis yang sekarang zamannya beda.
Karena tadi dialektika Hegel ini sangat mendukung sekali bagi perkembangan, pertumbuhan, pengetahuan sekarang. Pengetahuannya sama, tapi ya, hal yang terjadi di lapangan itu beda sekarang dengan yang dulu. Karena memang perubahan zamannya sangat cepat. Dari situ menghasilkan penelitian, menghasilkan sintesis dari antitesis dan tesis yang telah didebatkan, menghasilkan sintesis yang berbeda tentunya. Kalau menghasilkan sintesis yang sama, maka apa gunanya diadakan penelitian, gitu teman-teman semua. Jadi itulah sekilas tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi ketika kita mau meneliti, kita harus tahu tentang tesis kita terlebih dahulu, dugaan kita di lapangan, konteks awal, gagasan awal tentang subjek yang kita teliti atau objek yang kita teliti. Setelah itu kita cari teori dari tokoh, dari beberapa peneliti terdahulu tentang yang berkaitan dengan apa yang kita teliti atau apa yang kita cari, amati gitu. Kemudian kita sandingkan, kita tandingkan, kita bandingkan sehingga menemukan sintesis yang baru. Jadi itu sedikit banyak dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.